สวัสดีค่ะนันโนนะคะ I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari mata kuliah Strategi Belajar Mengajar. Untuk mempersingkat waktu, saya lanjut ke materi yang pertama, yaitu hakikat strategi belajar mengajar. Strategi merupakan suatu ilmu dan seni militer dalam menyiasati perang yang dipandang paling menguntungkan untuk memperoleh kemenangan. Menurut Surya 1997, belajar diartikan suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh perubahan perilaku baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Yang kedua, strategi belajar mengajar. Strategi belajar mengajar adalah cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pelajaran dalam lingkungan pembelajaran tertentu, agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Pemakaian istilah strategi dimaksud sebagai daya upaya guru dalam menciptakan suatu sistem lingkungan yang menginginkan terjadinya proses mengajar. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ananda, STANBUK A40120282. Di sini saya akan menjelaskan apa itu hubungan antara strategi dan teknik dalam pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan. Setelah mengkaji materi tentang memahami umum model pembelajaran, dapat saya simpulkan bahwa model pembelajaran di lingkungan pendidik baik di jenjang SD, SMP maupun SMA bermula dari hadirnya peserta didik yang sedang melaksanakan proses pembelajaran baik bersifat formal ataupun non-formal yang menyatu dalam satu lingkungan belajar dengan kecerdasan atau kemampuan berpikir yang berbeda-beda antara peserta didik satu dengan yang lainnya. Sehingga dari sanalah mulai adanya beragam model-model pembelajaran yang dilakukan kemudian dikembangkan oleh pengajar. Selain itu juga faktor penting munculnya model pembelajaran yang setidaknya memberikan efek positif maupun pengaruh peserta didik, sehingga dalam pembelajaran perlu menyenangkan bagi peserta didik, memberikan tantangan, menginspirasi, interaktif, memotivasi seperti peserta didik dan memberikan celah kepada peserta didik untuk mandiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debrina MTBC, STANBUK A40120281. Saya akan menjelaskan apa itu model pembelajaran dan strategi pembelajaran. Yang pertama, model pembelajaran. Model pembelajaran diartikan sebagai suatu pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Dalam penerapannya, model pembelajaran harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik, karena tidak semua materi pelajaran dapat disajikan dengan model pembelajaran yang sama. Oleh karena itu, dalam memilih model pembelajaran, hal yang harus diperhatikan adalah kondisi peserta didik, bahan pelajaran, serta sumber-sumber belajar yang ada, agar penggunaan model pembelajaran dapat diterapkan secara efektif dan menunjang keberhasilan belajar peserta didik. Yang kedua, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Ada 3 jenis strategi yang berkaitan dengan pembelajaran. 1. Strategi pengorganisasian, 2. Strategi penyampaian pembelajaran, dan yang terakhir strategi pengelolaan pembelajaran. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tentang metode pembelajaran. Jadi, metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Yang selanjutnya, teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran merupakan bagian dari metode pembelajaran yang lebih teknis atau operasional. Teknik pembelajaran dapat
diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara fisik. Selanjutnya, kaitan antara pendekatan, strategi, model, metode, dan teknik. Antara pendekatan, strategi, metode, teknik, dan bahkan taktik, pembelajaran sudah terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh, maka terbentuklah model pembelajaran. Jadi, model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Di sini saya akan menyambung materi yang telah dibawakan oleh teman saya sebelumnya, yaitu jenis-jenis teori belajar mengajar. Yang pertama, teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik menganggap bahwa belajar adalah tingkah laku yang dapat diamati yang disebabkan oleh adanya stimulus dari luar. Teori ini beranggapan bahwa seseorang dapat dikatakan belajar ditunjukkan dari perilaku yang dapat dilihat, bukan dari apa yang ada dalam pikirannya. Selanjutnya, teori tikus tentang belajar behavioristik. Menurut Edward Thorndike, stimulus adalah rangsangan dan respon adalah reaksi akibat stimulus. Jadi, perubahan tingkah laku akibat pembelajaran bagi Thorndike bisa berupa hal konkret atau bisa diamati dengan kasat mata maupun tak konkret. Yang kedua, menurut Skinner, tingkah laku yang dilihatkan subjek tak semata-mata merupakan respon terhadap stimulus, tetapi juga tindakan yang disengaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septina Nur dengan nomor stambuk A401202280. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana itu belajar kognitif. Belajar kognitif itu adalah suatu kemampuan yang dimiliki individu, di mana kemampuan ini berkaitan dengan segala bentuk kegiatan mental atau otak. Kemampuan kognitif berguna untuk mengembangkan kemampuan manusia dalam berpikir secara rasional. Contohnya, kegiatan atau aktivitas yang membutuhkan kemampuan kognitif adalah belajar. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Nur Kirani Maulidia, stambuk 40120277. Di sini saya akan melanjutkan bacaan dari kelompok kami, yaitu teori belajar konstruktivisme, yaitu belajar sebagai belajar di mana peserta didik aktif membangun ide-ide baru atau konsep. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir pendekatan konseptual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun bukanlah seperangkat fakta-fakta. Siswa membangun sendiri pengetahuan mereka melalui keterlibatan aktif dalam proses belajar mengajar. Perkenalkan, nama saya Rinawanti, saya dari kelas G NIM A401202286. Baiklah, saya akan membacakan materi yaitu teori humanisme, lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia. Pendekatan ini melihat kejadian, yaitu bagaimana dirinya untuk melakukan hal-hal yang positif. Kemampuan positif ini yang disebut sebagai potensi manusia, dan para pendidik beraliran humanisme biasanya memfokuskan pengajarannya pada perkembangan manusia yang positif. Kemampuan positif tersebut terkaitkan dengan perkembangan emosi positif yang terdapat dalam dominan efektif. Emosi merupakan karakteristik yang sangat kuat yang nampak daripada pendidik beraliran humanisme. Dalam teori pembelajaran humanistik, belajar merupakan proses yang dimulai ditunjukkan untuk kepentingan memanusiakan manusia. Teori sosial merujuk pada ide-ide, argumen, hipotesis, eksperimen, pemikiran, dan spekulasi. Penjelas tentang bagaimana dan mengapa masyarakat manusia atau elemen atau struktur masyarakat macam-macam itu terbentuk, berubah, dan perkembangan seiring waktu
atau menghilang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi